Perhatian. Konten ini mengandung konsep esensi ilahiyah yang membutuhkan aspek pemahaman mendalam, yang kemungkinan hanya dapat diakses dengan keterbukaan hati dan pikiran, untuk mencapai tingkat pencerahan dan kesadaran yang lebih tinggi. Oke. Assalamualaikum Mas Sony. Waalaikumsalam Mas Hendra, teman-teman semua. Terima kasih udah hadir kembali di Ngaji Roso. Mungkin percakapan di awal, sebelum kita nanti akan memperdalam tentang perspektif aku 1, aku 2, aku 3, dan aku 4 gitu. Lagi-lagi aku pengen Mas Sony berbagi sebuah cerita yang dari cerita itu nanti moral story-nya teman-teman bisa terinspirasi, tergerakkan untuk lebih peduli dan suka berbagi bagi banyak orang gitu, karena itu nggak semua orang Mas punya kesadaran untuk kemudian memikirkan selain diri dan keluarganya gitu. Monggo Mas Sony. Iya, makasih Mas Hendra, teman-teman semua ya. Jadi orang itu bisa hidup sejahtera dunia dan akhirat itu bukan karena dilihat di satu episode kehidupan saja gitu ya. Jadi ketika orang itu bisa hidup sejahtera, pasti itu tanaman yang sudah ditanam di hidup-hidup sebelumnya gitu. Dan biasanya kalau itu sudah menjadi sebuah karakter dan kebiasaan, itu dia di tiap kali hidup dia akan mengalami kesadaran seperti itu gitu. Jadi hidupnya adalah berbagi kepada sesama. Nah, kalau kita lihat orang-orang yang kaya, misalnya sebagai contoh Bill Gates gitu ya, dia sedekahkan 99% dari hartanya untuk orang lain gitu misalnya. Dia jadi orang yang paling kaya di dunia dan one of the richest, dan juga dia juga tokoh terdepan dalam merubah peradaban manusia gitu. Nah itu tuh bukan sesuatu yang baru dilakukan di hidup sekarang gitu. Dia di tiap kali hidup ya seperti itu gitu. Artinya orang-orang kalau mau hidup sejahtera ya harus mengalirkan gitu, mengalirkan. Dan mengalirkan itu kunci gitu kan. Makanya di salah satu hukum semesta yang saya sampaikan di 3 fakir itu ada 20 hukum semesta. Salah satu hukumnya namanya hukum aliran gitu. Jadi yang namanya energi itu harus mengalir gitu. Energi itu bentuknya bisa apapun, bisa bentuknya materi, non materi gitu ya. Bisa apapun, itu semua harus mengalir dari atas ke bawah seperti aliran air gitu ya. Jadi makanya kalau dibilang surga itu adalah yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Jadi mengalir itu artinya aliran. Dan aliran itu selalu dari atas ke bawah seperti hukum gravitasi. Jadi kalau kita ingin selalu berada di atas ya kita harus siap mengalirkan itu setiap saat kepada orang-orang yang membutuhkan. Dalam bentuk apa saja. Jadi kalau di Al-Baqarah 215 tuh apa saja gitu loh. Jadi dalam bentuk harta, pengetahuan, dalam bentuk perhatian, waktu, usaha, tenaga, keringat, apapun itu harus kita alirkan kepada sesama gitu. Jadi nggak harus bentuknya harta, bisa apapun gitu, membantu sesama. Jadi ketika kita sudah sadar akan hukum aliran ini, maka Tuhan akan seperti pipa itu, pipa akan diperbesar dan alirannya kepada kita akan semakin besar gitu. Nah, dan itu harus dilakukan setiap saat gitu. Jangan nunggu setahun sekali bayar zakat gitu. Sedekah itu kalau di Quran itu harus setiap saat, bukan kayak sholat yang ada waktu-waktunya. Setiap saat tuh kita harus berguna, bermanfaat buat sesama gitu. Kalau lagi nggak bisa ngapa-ngapain, doakan semua gitu, doakan sesama gitu, dan alirkan vibrasi kepada semuanya. Jadi hidup itu ketika hidup itu mengalir, maka energi yang dialirkan kepada kita juga semakin besar.
kalau kita mengacu ke misalnya ke Al-Quran surat 51 ayat 16 sampai 21, dan dia di hidup-hidup sebelumnya suka berbuat baik, dan ketika malam hari dia selalu bermeditasi, dan di langit ada sebab-sebab rezekinya, dan semua akan terjadi sesuai apa yang dia ucapkan gitu. Jadi ucapannya itu udah menjadi kehendak semesta. Jadi kalau dibilang orang Jawa tuh idu geni gitu. Jadi dia udah doanya tuh nggak minta ke Tuhan, ngomong itu terjadi karena energi yang mengalir besar, karena dia mengalirkan apa-apa yang Tuhan alirkan itu dialirkan kembali kepada sesama. Dia mengambil secukupnya aja gitu. Jadi kunci hidup sejahtera adalah berbagi gitu, Mas. Kunci hidup sejahtera itu berbagi. Dan kalau saya boleh berbagi pengalaman dari sisi apa namanya energi materi ya. Setiap hari saya berbagi, memberi makan. Terus kemudian sebulan sekali saya ngumpulin tetangga saya di lingkungan RT, kita berbagi sembako. Lalu kemudian kadang-kadang saya memotong rambut anak-anak di RT. Jadi saya potong rambut, saya bagi susu misalnya gitu. Lalu kemudian berbagi ilmu, berbagi apa aja gitu, berbagi waktu. Saya juga mengadakan terapi pengobatan misalnya di rumah gitu buat teman-teman yang sakit gitu, memanggil teman-teman yang sakit gitu ya. Dan ya kita kalau berbagi terus maka apa namanya energi itu akan dialirkan semakin deras, dan makanya itu sering disebut currencies. Currencies itu kan uangnya, tapi currencies itu current itu artinya aliran sebenarnya gitu. Jadi uang itu harus mengalir. Bayangin Mas kalau uang itu nggak mengalir ya, seperti waktu kita COVID itu ekonomi tuh mandek kan karena uang tidak mengalir ya. Dan bahaya tuh kalau namanya energi nggak mengalir itu, uang mandek, terjadi kriminalitas, terjadi ketimpangan sosial, terjadi masalah-masalah sosial dan sebagainya gitu. Jadi sudah menjadi kehendak Tuhan lah kita itu hidup secukupnya dan mengalirkan yang Tuhan alirkan kepada sesama. Kita belajar coba dari peristiwa kebakaran di LA ini. Mas tahu kan ada kebakaran di LA yang luar biasa. Kebakaran di LA itu ada sekitar 80.000 rumah yang terbakar habis, dan kebanyakan rumah-rumah orang kaya tuh di Pacific Palisades, di apa namanya Bel Air, di Malibu, di apa namanya Hollywood dan sebagainya itu. 2017 saya jalan ke situ tuh. Saya tuh wah gila luar biasa ya, kalau punya rumah di sini enak banget gitu ya. Tapi ternyata ada rumah orang yang super kaya, tapi di LA, di kota LA itu ada 85.000 homeless gitu, yang mau makan aja susah gitu. Sehingga terjadi ketimpangan sosial di LA itu luar biasa gitu. Yang kaya-kaya sekali, yang homeless sampai nggak bisa punya rumah, dan yang kaya ini nggak tergerak gitu untuk ngebantuin apa homeless ini gitu. Mereka pikir udah bayar pajak selesai gitu. Apa yang terjadi? Ya kebakaran seperti sekarang ini itu kan ada sebabnya gitu. Kalau di Quran misalnya apa namanya at-takasur gitu, janganlah kamu bermegah-megahan, akan ada neraka jahim gitu. Itu udah terjadi dan real gitu. Artinya hukum aliran itu adalah cara Tuhan untuk menjaga kita untuk bertransaksi sosial berdasarkan kasih sayang, tetapi juga menjaga sistem sosial untuk sehat gitu. Jadi nah kalau kita sadar itu dan kita mulai merubah diri kita untuk selalu berbagi, Tuhan akan mengalirkan apa aja gitu. Mau ilmu, mau kesadaran, mau hikmah, mau rezeki, mau apa aja kan dialirkan gitu. Kebahagiaan itu juga dialirkan gitu. Jadi ini semua aliran sih, gitu Mas. Meskipun orang yang tergerak untuk kemudian yang tadinya dia pelit menjadi suka berbagi, tapi karena motivasi pengen jadi kaya, itu juga tetap akan
bisa sesuai dengan keinginannya, Kak Mas? Jadi gini, makanya saya suka bilang itu yang penting bukan perbuatannya, tapi jadi gini, kalau kita berbuat buruk kita dibalas timpal, kalau kita berbuat baik kita dibalas berlipat ganda, karena di situ ada setitik kasih kan, di dalam setiap perbuatan baik itu ada setitik kasih gitu. Iya. Nah, kasih itulah yang Tuhan hitung di semesta ini gitu. Jadi kalau perbuatan baik kita hanya mengharapkan balasan dalam bentuk lebih kaya atau pahala atau surga atau apa, itu biasanya kasihnya hanya setitik aja. Tapi kalau kita memberi dengan ikhlas, maka itu kasihnya berkelimpahan gitu. Nah, yang semesta ini hitung, tuh Tuhan itu hitung tuh kasih di dalamnya gitu. Jadi makanya berbuat baik itu kita diminta untuk ikhlas dan tidak mengharap balasan gitu ya. Karena yang Tuhan lihat itu kasih. Jadi bukan perbuatannya tapi sikap hatinya waktu berbuat. Jadi it's not what you do, but your heart attitudes when you do it gitu. Sikap hatinya yang berbuat. Dan meskipun tadi Mas Hendra juga mengatakan kalaupun orang itu mengharap balasan tetap ada aliran tetap gitu. Cuman beda alirannya gitu. Akan berbeda gitu alirannya. Iya, gitu, paham. Kira-kira. Ada nggak Mas cerita dari orang-orang yang tercerahkan gitu ya, dari agama apa saja yang kemudian itu menggerakkan Mas Honni gitu, wah, untuk kemudian lebih peduli dan lebih berbagi secara ikhlas kepada orang-orang yang membutuhkan gitu? Ya misalnya Nabi Muhammad itu setiap hari dia menyuapi dan memberi makan orang yang buta dan selalu menghina dia di pasar gitu kan. Jadi tiap hari dia memberi kurma, memberikan, meskipun orang ini buta dan nggak tahu kalau yang memberi makan tuh Nabi Muhammad gitu. Tiap hari dia ucapannya mengumpat gitu kepada Nabi, dan tiap hari dia selalu memberi makan dan membalas dengan kasih gitu. Dan ketika kemudian Nabi Muhammad meninggal, Sayyidina Ali mencari orang ini dan melanjutkan memberi makan orang ini. Tapi orang ini mengatakan, ini roti yang kamu beri itu tidak seenak seperti orang sebelumnya yang selalu memberi aku gitu. Itulah Nabi Muhammad gitu. Jadi di cerita itu mengajarkan bahwa akhlak yang terbaik adalah selalu memberi. Meskipun kalau di 76 ayat 8 dan 9 tuh jangan mengharap apapun termasuk terima kasih gitu. Saya pernah juga ke Borobudur misalnya kan. Ke Borobudur itu ada cerita tentang reinkarnasinya Buddha gitu. Dan salah satu reinkarnasi Buddha adalah waktu itu dia menjadi gajah gitu Mas. Di hidup sebelumnya gitu. Dan gajah ini beda dengan gajah yang lain karena itu reinkarnasinya Buddha. Ketika ada satu kampung yang kelaparan gitu, dan hampir mati semua gitu sekampung karena kelaparan, karena musim kekeringan, gajah ini kemudian reinkarnasi Buddha ini datang ke kampung itu dan surrender gitu, menyerah gitu, untuk supaya dagingnya bisa dimakan orang sekampung gitu. Jadi di situ kelihatan bahwa Buddha sebagai seekor gajah pada waktu itu aja udah menyerahkan dirinya untuk dapat diberikan kepada sesama gitu. Bahkan dia rela untuk dagingnya semua dimakan gitu untuk sesama gitu. Nah ini sebenarnya hukum Tuhan yang berjalan, dimana ketika kita suka memberi, Tuhan akan memberi yang lebih luar biasa lagi dalam bentuk kesadaran dan hikmah itu. Kesadaran dan hikmah. Dan itu janji ya. Jadi kalau di 65 ayat 7 tuh, barang siapa yang sempit harap memberi. Barang siapa sempit dan memberi, Tuhan akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan itu. Kesempitan itu bukan cuma rezeki, tapi kesadaran, kepahaman, pola pikir, hati yang lapang dan sebagainya gitu. Jadi
biasanya orang pelit itu atau kikir itu sempit gitu mas, sempit semuanya, sempit rezekinya, sempit kesadarannya, sempit pola pikirnya, dan itu sebenarnya orang musyrik gitu sebenarnya. Orang pelit itu orang musyrik, orang yang sedang berpaling dari hukum Tuhan dan kasih sayangnya gitu. Oke, Mas, aku tuh kan terinspirasi banget dengan apa yang dikerjakan oleh Mas Sony dengan memberikan makan 60 orang setiap hari bertahun-tahun gitu ya. Aku pengen sedikit menggali gitu. Ada korelasi nggak sih ketika kemudian memberinya itu dibesarkan, dibanyakin, dengan rezeki yang diterima Mas Sony juga makin banyak, makin berlimpah gitu. Nah itu ada korelasi apa nggak menurut Mas Sony yang dialami Mas Sony selama ini gitu? Saya nggak mikir gitu ya, nggak mikir itu akan ada korelasinya apa enggak. Jadi gini, kalau kita berbuat sesuatu, kan saya suka bilang terminologinya ada di aku 4, aku 3, aku 2, aku 1 gitu ya. Dan kita tuh kan mengarah atau lebur, arahnya tuh lebur untuk kembali kepada Tuhan di aku 1 gitu. Jadi sebenarnya sebelum kita makanya ada siklus mas, ada siklus. Siklusnya itu adalah pertama kita nazar dulu, kita berniat gitu kan. Lalu setelah nazar kita infak. Infak tuh adalah mempersiapkan diri. Jadi ini siklus, kalau bukan secara fikih nih ya, tapi secara siklus perbuatan tuh pertama nazar. Aku berniat untuk, oke Tuhan, aku berniat untuk mengalirkan dan aku mohon dibimbing gitu. Berapa jumlahnya, gimana caranya, dan sebagainya. Karena tiap orang itu beda-beda gitu. Nggak ada resep yang sama buat semua orang. Lalu dia berinfak, dia mempersiapkan diri. Jadi misalnya bekerja dan sebagainya gitu ya. Lalu setelah itu dia bersedekah. Sedekah itu artinya action gitu. Berbuat gitu. Sesuai dengan aliran Tuhan yang ada di nazar itu. Lalu hasilnya adalah zakat. Jadi itu siklus antara nazar, infak, sedekah, zakat itu siklus gitu. Zakat itu hasilnya jiwa yang tumbuh, yang bersih, kesadaran bersih, jiwa tumbuh dan mengalir gitu mas. Ketika kita udah bersih, zakat tumbuh, itu mengalir semua. Tumbuh tuh semua tumbuh gitu. Rezekinya tumbuh, kesadarannya tumbuh, kebahagiaannya tumbuh, hatinya lepas gitu, semua gitu. Jadi itu hukum mas. Hukum itu artinya pasti terjadi gitu. Tapi kita nggak boleh nggak boleh harus sabar gitu, harus sabar dan konsisten menjalaninya gitu. Pasti terjadi. Jadi dan pasti terjadinya tuh gini loh. Ada namanya hukum ukuran gitu, hukum ukuran. Hukum ukuran tuh gini. Ada namanya kodo, ada namanya kodar, ada namanya takdir gitu, ya kan? Kodo tuh gini, kodo itu artinya hukum, gitu, hukum. Jadi hukumnya ada hukum aliran. Kalau kamu mengalirkan sesuai dengan kehendak Tuhan, yang pas di titik pas lo ya. Jadi di titik tengah gitu. Di 2567 itu dibilang titik tengah. Jadi sedekah juga nggak boleh berlebihan, harus di titik yang pas. Itu kodonya adalah kamu akan dialiri lebih banyak gitu. Lalu ada yang namanya kodar. Kodar tuh artinya gini. Kodar tuh artinya takaran gitu. Jadi gini. Kalau kita makan cabai pedas, itu namanya kodo gitu. Nah, ada ukuran cabainya tuh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu. Nah, ini namanya kodar gitu. Kodar tuh namanya ukuran. Kadar. Gitu. Kadarnya, ukuran, takarannya gitu. Lalu ada takdir. Takdir itu kalau kamu makannya 3, takdirmu begini gitu. Okay. Kalau kamu makannya 5, takdirmu begini gitu. Kalau kamu makannya 7, takdirmu begini. Jadi takdir ada realitas yang terjadi ketika kita menjalani kodo dan kodar gitu. Nah, pertanyaannya Mas Hendra tadi, memberi itu pasti kodo, hukum mengalirnya pasti akan dialiri gitu. Nah, sekarang kita bicara kodarnya berapa.
takaran yang pas buat aku tuh berapa gitu. Nah, ketika kita memberi dan takarannya pas, maka takdir berlaku untuk saya realitasnya. Jadi akhirnya saya jadi orang yang lebih sejahtera, nasibnya berubah dan sebagainya, itu takdir itu. Jadi takdir itu yang menentukan siapa? Dirinya. Kita. Tapi ada hukum Tuhan yang bekerja gitu. Iya. Jadi kita harus tahu dulu hukumnya. Baru kita main sesuai dengan aturan main itu gitu. Jadi kita itu menentukan takdir kita sendiri. Nah, dalam hal ini kalau ada orang kesempitan, pasti karena hukum alirannya belum berjalan, pasti gitu. Nah, pertanyaannya dia mau berubah nggak dari lingkaran setan itu? Gitu. Nah, kalau dia mau berubah, jangan kemudian dengan pikiran di aku 4 dan aku 3, tanya dulu ke Tuhan gitu. Bagaimana nih? Meditasikan dulu gitu. Nah, dari situ Tuhan akan memberi petunjuk gitu. Oke, kamu misalnya di aku 1 atau aku 2-nya memberi petunjuk, kamu harus melakukan ini, segini gitu setiap hari. Oke. Baik, Mas. Ketika kemudian kita tumbuh, lahir dari seorang ibu, rahim seorang ibu, dibesarkan oleh seorang ayah dengan karakteristik yang pelit, ya, ngeluarin uang itu, mikir-mikir banget, apalagi kalau untuk orang lain gitu. Itu kan juga disebabkan karena kondisi. Karena kondisi, minus, banyak hutang, dan lain sebagainya. Tumbuhlah si anak, yang kemudian akhirnya... Sorry, sebentar dulu. Pertanyaannya, dia itu minus karena pelit atau pelit karena minus? Yang mana dulu nih? Nah, pertanyaan saya, dia pelitnya itu apa di hidup ini doang? Apa di hidup-hidup sebelumnya kira-kira pelit ya, juga gitu? Panjang ceritanya. Nah, jadi ya, kenapa dia pelit? Karena dia minus. Kenapa dia minus? Sehingga dia pelit. Jadi lingkaran setan kan? Makanya itu namanya neraka abadi tuh gitu. Dia ada di lingkaran itu terus gitu. Looping dia ya? Dia looping di situ terus. Nanti dia hidup lagi, akan gitu lagi nggak? Iya, sama. Dia terus akan di situ terus gitu. Kayak Bill Gates itu, kalau kira-kira dia mati hidup lagi, dia akan jadi orang terkaya lagi nggak? Ya pasti orang 99% disedekain. Dia akan terus-menerus ada di lingkaran itu gitu. Oh, oke. Tapi ada juga yang naik turun nggak? Ada. Nah, sekarang mau naik nggak dari minus kemelaratan itu mau naik. Makanya di 65 ayat 7, kalau kamu berkesempitan, sedekahlah, Allah akan memberi kelapangan sesudah kesempitan gitu. Mungkin nggak di hidup sekarang, mungkin. Tapi akan berubah gitu nasib. Sorry, saya tadi potong. Nah, Mas Sony, ketika kemudian kita ini pengen bertanya lewat meditasi, lewat apa, supaya kemudian kita itu dapat petunjuk takaran yang pas aku ngeluarin itu berapa sih, sistematikanya gimana, itu kan tidak semua orang bisa langsung kemudian mendapatkan jawaban gitu ya. Nah, aku tuh pengen semua orang itu punya metodologi yang senyamannya gitu ya, untuk kemudian bisa mengakses jawaban-jawaban itu dari dalam diri gitu loh Mas Sony, sesuai dengan karakternya masing-masing gitu, sehingga nggak perlu bingung-bingung lagi kemudian untuk cari orang-orang yang orang yang dianggap pintar dan lain sebagainya gitu. Apa tips dari Mas Sony untuk semua aja yang menyaksikan gitu, supaya kemudian dia bisa keluar dari lingkaran setan pelit itu tadi yang membuat kemudian aliran rezekinya menjadi stagnan gitu. Dia kan butuh jawaban-jawaban tuh, cara ngaksesnya gimana? Jawaban itu akan gini ya Mas, kalau udah ada keinginan yang kuat gitu. Makanya kalau di Quran istilahnya mayyasyaun. Mayyasyaun itu bukan dikehendaki tapi menghendaki gitu. Di 535 tuh kamu yang berkehendak kepada Tuhan gitu, bukan Tuhan yang kemudian kamu dulu berkehendak gitu, lalu nanti ada kehendak Tuhan yang mengalir gitu. Makanya kalau dibilang kalau kamu berjalan Tuhan berlari gitu ya, kalau kita udah punya kehendak yang kuat, pasti akan dialirin tuh
Cuma pertanyaannya, kita tuh kan nunggu selalu gitu. Ya udah nunggu petunjuk Tuhan deh gitu. Kenapa nggak lakukan aja dulu gitu, yang sesuai kesanggupan kita gitu. Dan ada kehendak yang kuat. Justru petunjuk, sahabat semua, justru petunjuk itu akan bisa cepat datang ketika kemudian kita udah action aja Action dulu, gitu ya. betul. Kenapa? Kalau di semesta ini nggak ada waktu nanti, Mas. Waktu buat semesta itu sekarang gitu. Sekarang aja berbuat dulu gitu. Lakukan dulu gitu. Nah, nanti sambil berjalannya waktu, di mana Tuhan melepaskan kamu dari kesempitan, termasuk kesempitan hati kan. Di mana Tuhan mau menunjuki hatimu kalau hatimu pelit gitu. Nggak bisa, ini harus dilepas dulu. Nah, dilepas, dan di situ akan dialirkan terus-menerus gitu petunjuk. Dan menariknya gini, Mas. Even kalau sampai orang itu berkesempitan, dia puasa kalau perlu. Kalau tadinya makan 3 kali sehari, makanlah 2 kali sehari. Satunya diberikan kepada sesama. Oke. Kalau sampai dia makan 2 kali sehari, makan sekali sehari. Nggak akan mati juga kita makan sekali sehari. Sisanya diberikan kepada sesama gitu. Jadi kalau nggak bisa juga, apa yang bisa dilakukan dengan tenaga, dengan apapun? Mendoakan. Nah, tapi kadang-kadang orang cuma mau mendoakan gitu. Doa itu perbuatan gitu. Bukan abad tok gitu kalau bahasa Jawanya, nggak bisa. Doa itu perbuatan. Jadi berbuatlah gitu buat sesama. Ngapain kayak gitu? Lakukan gitu. Dan yang Tuhan nilai itu dalamnya gitu, bukan actionnya sebenarnya. Jadi artinya hatinya itu, kehendaknya itu gitu. Dan kita harus keluar dari zona nyaman. Jadi orang pelit itu ada di zona nyamannya sendiri loh. Orang susah itu, Mas, ada di zona nyamannya. Kadang-kadang kita tuh nggak bisa menasihati orang yang lagi susah, lagi kemelaratan segala macam, karena dia lagi ada di zona nyaman di neraka itu gitu. Dia nggak bisa diomongin. Nah, kita harus keluar dari zona nyaman. Nah, saya mau kasih ini pengalaman ya. Dulu kan aku ini kan bukan lulusan IAIN, bukan ustadz, bukan apa gitu ya. Terus kemudian dulu kerjanya juga di bank gitu kan. Lalu kemudian pada suatu saat saya dialirin kesadaran gitu tanpa belajar gitu ya. Di tahun 2008 gitu. Sampai kesadaran itu kayak turun gitu. Lalu setelah itu saya bertanya kepada Tuhan, lalu saya mesti ngapain gitu? Kalau ini nggak saya alirkan kan berhenti alirannya. Ya kamu harus alirkan gitu. Gimana caranya? Mana orang percaya sama saya gitu kan? Gimana cara gue mengalirkan kesadaran ini? Vampir gitu. Iya. Akhirnya ada aliran dari Tuhan. Kamu nggak usah ngapa-ngapain. Kamu bersedia aja. Nanti akan kutunjukkan jalannya gitu. Sampai akhirnya pada suatu hari, di suatu pengajian kita ngundang ustadznya nggak datang gitu. Iya. Akhirnya saya disuruh bicara di situ. Waktu saya ngomong ngalir gitu semua ayat, semua petunjuk ngalir semua. Jadi sebelumnya nggak pernah belajar itu? Nggak pernah. Jadi artinya ngalir gitu. Akhirnya saya juga belajar loh, kok ternyata yang saya diperlukan adalah kebersediaan itu. Nah, sekarang kita nanya terus mana petunjuknya, tapi nggak pernah bersedia gitu. Jadi action aja. Kalau lambangnya tuh gini, just do it gitu, kata Nike gitu. Lakuin aja. Sesuai dengan apa saja, Al-Baqarah 215, apa saja yang kamu bisa berikan gitu. Gitu, Mas. Nah, berarti dalam konteks merubah nasib ini, misalnya orang yang tadinya terlahir dari keluarga yang pelit, terus kemudian dia berikhtiar untuk kemudian supaya nggak looping di titik itu, artinya bener dong bahwa manusia itu sebenarnya menulis jalan hidupnya sendiri. Betul. Bener? Betul. Tapi apakah itu kemudian tidak paradoks dengan tagline-nya Tiga Fakir yang katanya
aku tidak bisa apa-apa, aku tidak tahu apa-apa, bukan siapa-siapa, itu gimana Mas? Titik tengahnya Mas? Nah, aku menyarankan teman-teman dengerin, ya bukan promosi ya, tapi 3 fakir tentang aku 4, 3, 2, 1 gitu. Free will yang disebut itu, kehendak bebas, itu ada di setiap lapis kesadaran aku, Mas. Jadi menarik nih. Jadi di aku 4, kita punya pikiran itu punya free will-nya sendiri. Dan orang kalau udah punya pikiran di aku 4, Tuhan itu nggak bisa ngapa-ngapain, Mas. Nggak bisa mengatur dia gitu. Jangan Tuhan temennya segala macam. Kalau dia udah punya konsep dogma, nggak bisa tuh. Banyak orang yang fanatik kan, yang radikal segala macam. Dia punya pikiran, punya dogma tertentu. Ya udah, dia punya free will di situ. Di level itu dia menentukan hidupnya berdasarkan pikirannya gitu, ya kan? Dan itu bisa? Bisa. Sebagian besar manusia ada di situ. Iya. ini agaknya ini keren. Nah, jadi aku baru ketemu jalan ini. Dia ada, misalnya dalam hal sedekah gitu. Tadi, misalnya dalam hal segalanya gitu. Kita mau ngomong memberi gitu. Dia punya pikiran sendiri. Oke, jadi free will-nya ada di situ. Free will ada di level aku 3. Tadi kan aku 4 kan di pikiran. Aku 3 adalah di jiwa, yaitu di pikiran, persepsi, imajinasi, perasaan, emosi, memori dan sebagainya di aku 3 ini. Jadi kalau dia udah punya keinginan tertentu dalam hidupnya, itu free will dia di aku 3 gitu. Dan dia menentukan hidupnya sendiri berdasarkan keinginannya gitu. Ya kan? Jadi ada yang berdasarkan pikirannya, ada yang berdasarkan keinginannya, dia punya free will. Itu juga Tuhan nggak bisa ngapa-ngapain. Jangankan temennya gitu, atau bapaknya, atau ibunya, atau nggak bisa. Dia punya free will di level itu gitu. Oh, oke. Free will juga ada di level aku 2 di roh gitu. Misalnya gini, aku kan masih ada aku gitu, ya kan? Aku gitu. Jadi aku beriman, aku kafir. Tuhan memberi pilihan kok, nggak maksa gitu loh. Kalau kamu kafir boleh, mau beriman boleh. Kalau di Quran bilang gitu kan 18 ayat 100 berapa? 104. Boleh beriman, boleh kafir gitu. Jadi ada di level aku 2 pun ada free will gitu. Dan itu bisa menentukan hidupnya sendiri di aku 2 itu. Tuhan nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, free will juga ada di level aku 1. Yaitu free will-nya Tuhan gitu. Untuk hidup kita gitu. Nah, kalau kita udah surrendering our free will yang ada di level aku 4, aku 3, dan aku 2, menyerahkan aku kepada aku, maka free will Tuhan itulah yang akan mengatur hidup kita gitu. Nah, free will Tuhan ini menarik, Mas. Bukan berarti ada sosok Tuhan di luar kita gitu. Sebenarnya ya aku yang nentuin, tapi bukan aku yang ada di level benar, tipis banget. Makanya disebut sebagai Ruhul Kudus. Ruhul Kudus itu roh yang bebas dari semua, yang suci dari semua pikiran, perasaan, emosi, termasuk aku itu. Nah, kalau sudah ada di level free will-nya sampai di aku 1, kita udah lebur pulang ke Tuhan, punya free will. Lalu Tuhan itu ini mengalami pengalaman-pengalaman ketuhanan. Jadi gini ceritanya. Saya cerita dikit boleh? Jadi Tuhan itu aku 1. Iya, perspektif tentang aku 1, aku 2, sampai aku 4 dikelirkan dulu biar teman-teman nggak bingung gitu ya. Oh ya, oke. Jadi Allah itu, saya ulang lagi yang kemarin ada, kita udah pernah Zoom ya, Iya, tapi mungkin kita ulang. Ngaji dosa eksklusif ada teman-teman. Iya. Jadi Allah itu tidak terbatas, sehingga tidak ada sesuatu di luar Tuhan. Allah itu berarti nggak ada sesuatu di luar Tuhan, semua terjadi di dalam Tuhan, dan nggak ada yang di luar. Allah itu maha meliputi, jadi segala-galanya itu diliputi oleh Tuhan. Nah, Allah itu punya sifat yang misalnya banyak sifatnya,
punya kehendak yang banyak juga kehendaknya. Yang semua ini hendak diwujudkan, mawujud, supaya semua sifat Tuhan itu ada wujudnya gitu. Nah, sehingga Tuhan hendak mengalami sifat-sifatnya. Kalau nggak ada wujudnya ya sifat itu bagaimana disebut sifat kalau nggak ada barangnya gitu kan? Bagaimana disebut misalnya Tuhan Maha Tahu kalau nggak ada pengetahuan yang ada di dalam Tuhan gitu. Nah, makanya Tuhan memercik dari aku satu, sumber roh, aku satu, memercik menjadi aku dua, yaitu roh, yaitu diri kita yang sejati atau true self. Lalu aku dua ini bagian dari aku dua, maka aku dua itu disebut Adam. Bagian dari Adam atau aku dua itu sering kita sebut sebagai Hawa gitu. Hawa itu bukan cewek, Adam bukan cowok, tapi Adam itu ada roh, Hawa itu adalah jiwa gitu, yang kemudian diambil dan jadi aku yang lain. Aku yang lain ini yang isinya pikiran, perasaan, persepsi, memori, imajinasi dan sebagainya, yaitu jiwa. Lalu aku dua dan aku tiga diberi aku empat, yaitu casing tubuh ini. Nah, Tuhan itu hendak mengalami pengalaman-pengalaman Tuhan melalui roh-rohnya itu gitu. Mengalami pengalaman-pengalaman Tuhan melalui roh. Jadi melalui roh itu Tuhan hendak mengalami pengalaman-pengalaman Tuhan gitu. Nah, balik lagi ke free will. Nah, teman-teman kalau mau detail nonton Ngaji Rosso eksklusif, atau saya nggak mau bahas terlalu detail ya, atau 3 fakir ya. Balik lagi ke free will. Tuhan tuh punya will untuk setiap rohnya gitu. Untuk mengalami pengalaman-pengalaman Tuhan melalui roh ini. Misalnya rohnya Mas Hendra nih. Tuhan punya will, punya kehendak gitu. Untuk Mas Hendra itu mengalami pengalaman-pengalaman Tuhan melalui hidupnya Mas Hendra gitu. Jadi hidup Mas Hendra itu sebenarnya kalau Mas Hendra udah pulang ke Tuhan akan dipakai Tuhan untuk ngalamin pengalaman-pengalaman ketuhanan, mengalami kehendak-kehendak Tuhan, mengalami sifat-sifat Tuhan, mengalami pengetahuan-pengetahuan Tuhan gitu. Nah, tiap orang itu, Mas, itu beda-beda pengalaman yang Tuhan hendak alami di tiap roh gitu. Jadi sebanyak roh yang memercik, sebanyak itu juga Tuhan hendak mengalami pengalaman-pengalaman dia gitu, Mas. Iya. Nah, jadi Tuhan punya free will di atas tiap-tiap roh itu yang berbeda-beda gitu. Jadi kita tuh nggak boleh compare, Mas. Nggak boleh dibandingin gitu. Iya. Karena pengalaman Tuhan melalui roh saya sama Mas Hendra tuh beda gitu. Nah, jadi kehendak bebas itu ada di tiap level dari kesadaran. Kalau kita udah sampai di aku satu, kita itu menentukan jalan kita sendiri, tapi lewat aku satu gitu, Mas. Iya. Jadi Tuhan tuh nggak pernah menyamakan kita semua gitu. Semua tuh unik and super special gitu. Gitu. Jadi jalan hidup Mas Hendra di aku satunya Mas Hendra sama saya kan beda gitu. Beda gitu. Jadi free will tuh ada apa nggak? Ada di tiap level aku gitu. Ada di tiap level aku. Dan kalau kita udah melepaskan aku 4 kita jadi aku 3 dan nanti aku 2 dan aku 1, hidup kita tuh diatur sama Tuhan, free will-nya Tuhan hendak mengalami apa lewat hidupku gitu. Sebagai contoh, Tuhan hendak mengalami sifat maha kasih sayang melalui hidupku gitu. Nah, aku akan dibimbing Tuhan untuk berkasih sayang gitu. Karena sifat kasih sayang kan harus ada buktinya. Tuhan maha melihat. Kalau nggak ada kita, gimana Tuhan disebut maha melihat sih gitu? Tuhan maha mendengar. Kita mendengar nggak? Jadi tiap hari kita mengalami pengalaman Tuhan nih. Tuhan maha berkata-kata. Nah, kita lagi berkata-kata gitu. Tuhan maha memberi.
Maha Pengasih. Apakah kamu mengalami pengalaman mengasihi, memberi itu kepada sesama kamu gitu? Tuhan Maha Pengampun. Sudahkah kamu mengampuni, memaafkan sesama kamu gitu? Pengalaman mengampuni dan memaafkan itu kan pengalaman Tuhan gitu, melalui hidupku gitu. Dan sebagainya, banyak banget gitu. Gitu. Jadi free will itu ada di tiap level aku gitu. Aku. Seperti yang disampaikan Siti Jenar, la ilaha illa ana, itu benar dong berarti Mas Ani? Ya, bukan cuma Siti Jenar. Nabi Musa waktu di surat 20 ayat 14, la ilaha illa ana fa'budni wa aqimus sholata li zikri gitu. Tiada Tuhan selain aku, kata Nabi Musa gitu. Saya Siti Jenar juga mengatakan itu. Tapi ananya, akunya tuh bukan aku Musa 4, 3, gitu. 2 ya. Bukan di aku 4, bukan di aku 3. Aku satu. Ketika semua level aku tuh udah lebur ke dalam Tuhan. Jadi semua jadi aku. Tapi aku satu gitu. Nah, di aku satu itulah Tuhan akan ngalirin semua kesadaran yang kita harus dialirkan. Nah, gitu. Jadi fitrah kita itu sebenarnya. Fitrah kita itu aku satu. Gitu. Berarti di situ di aku satu udah nggak ada lagi ketakutan dan kekhawatiran gitu ya Mas? Nggak ada. Nggak ada. Kekhawatiran dan ketakutan itu kan adanya di aku 3. Neraka itu adanya di aku 3, Mas. Kalau udah bicara aku 2 tuh kita udah nggak ada neraka lagi. Nggak ada penderitaan. Kata Seneca kan, suffering is your imagination. Is in your imagination, not in reality kan. Jadi neraka tuh adanya di aku 3. Bukan di aku 2. Kalau udah di aku 2 apalagi aku 1, neraka udah nggak ada. Gimana caranya untuk meleburkan aku 4, aku 3, aku 2 ke aku 1 yang bisa dikerjakan teman-teman yang kemudian itu akan menggiring, otomatis kita akan sampai di aku 1 itu tadi. Perjalanan dari aku 4 menuju aku 3 ke aku 2 ke aku 1 adalah perjalanan setiap roh Tuhan yang harus dialami gitu. Jadi nggak bisa diwakilkan, nggak bisa dihindarin gitu. Akan ditunggu sama Tuhan sampai waktunya gitu. Jadi artinya mau nggak mau, suka nggak suka, kita akan ngalamin perjalanan itu gitu. Nah pertanyaannya, perjalanan itu perjalanan kemana gitu kan? Makanya saya suka bilang kita itu udah ngalamin perjalanan yang melelahkan untuk menuju kepada Tuhan gitu, lewat syariat, lewat tarekat, lewat wasilah, lewat milah, lewat din, lewat apa namanya, yang lain-lain ada 6 tuh. Sampai akhirnya ada jalan yang nomor 7, yaitu Sirat. Sirat itu adalah direct path, pathless path gitu. Jalan langsung, bukan jalan yang kecil gitu. Dibelah 7 gitu. Iya, bukan gitu. Sirat itu jalan yang langsung gitu, direct gitu. Jalan yang tanpa jalan gitu. Kalau jalan itu kan dari titik A ke titik B kan. Tapi kalau udah bicara sirat, kita tuh udah di dalam Tuhan, mau kemana gitu. Jadi ini buat semuanya. Nah, kalau orang udah sampai, makanya yang didoakan di Al-Fatihah itu bukan syariat, bukan tarekat, bukan milah, bukan din, bukan wasilah dan segalanya. Tapi adalah sirat gitu, yaitu kesadaran langsung gitu. Bahwa Tuhan itu ada di sini gitu, di mana-mana gitu. Nah, makanya suka dibilang bahwa ketika perjalanan menuju kepada Tuhan berhenti, maka perjalanan di dalam Tuhan dimulai. Kan kita udah di dalam Tuhan. Ya. Hanya masalah pertanyaannya tadi Mas Hendra bilang, gimana sih sebenarnya gitu. Jadi Tuhan nggak ada, bukan sosok tertentu, bukan ada di tempat tertentu atau waktu tertentu gitu. Dia, makanya saya suka bilangnya aku satu. Karena kalau bilang aku tuh ya ada di sini, ada di sana, ada di mana-mana. Masalahnya gimana cara leburnya kan? Gimana? Jadi kita itu nggak bisa menuju kepada Tuhan
kembali kepada Tuhan, kita tuh bisa lebur di dalam Tuhan gitu. Jadi kembali kepada Tuhan tuh adalah lebur gitu. Bukan ke tempat tertentu gitu. Konsekuen, iya. Gitu. Lanjut, Mas. Jadi gimana caranya? Nah gini, kalau dari aku 4 ke aku 3, yaitu dari pikiran atau tubuh fisik menuju kepada jiwa, caranya cuma satu, yaitu santai, Mas. Santai. Harus relax. Sering-sering. Tumanina. Santai aja gitu. Nggak banyak pikiran, santai. Itu lama-lama kita meditasinya bisa pindah ke aku 3 gitu. Nah, tapi dari aku 3 ke aku 2, itu saya suka bilang tuh 4D gitu. Distance itu artinya mengambil jarak antara saya dan yang bukan saya gitu. Nah, kita harus mengetahui bahwa kita itu udah dibentuk oleh asosiasi-asosiasi yang bukan kita sebenarnya. Misalnya Hendra itu kan asosiasi. Iya. Tubuh fisiknya asosiasi. Nah, kita harus lepasin semua dengan menjaga jarak, bahwa aku tuh bukan Hendra. Misalnya aku tuh bukan Sony. Nah, aku nih yang mana nih gitu. Jadi harus distance, yaitu mengambil jarak, menciptakan jarak antara kita dan bukan kita. Yang kedua tuh disassociate, melepaskan semua asosiasi-asosiasi yang bukan kita. Ini lewat meditasi. Lepasin semua asosiasi yang bukan kita. Karena kalau bahasa Inggrisnya itu you are not what you are, but what you are associated with. Kamu tuh bukan kamu, tapi segala asosiasi yang menjadikan semua asosiasi ini dianggap sebagai kamu gitu. Sehingga kalau Sony dikatain tuh marah. Padahal Sony kan bukan saya gitu. Lalu kemudian 3 tuh disconnect, memutus gitu. Semua yang bukan kita diputuskan, lepasin semua gitu. Semua yang bukan kita lepasin semua. Terakhir tuh detach, yaitu melepas kemelekatan. Jadi yang masih belum putus juga dilepas semua kemelekatannya. Nah, ini kasih sayang Allah yang bantu gitu. Nah, baru di titik kita udah 4D itu, baru terjadi D kelima, yaitu disclose, revelation, diungkap semua, dikasih tahu caranya gitu sama Tuhan, dialiri gitu, terus gitu dialirin, terus gini loh caranya, gini caranya, dikirimkan malaikat gitu untuk membantu kita. Malaikat itu bukan sosok tapi kecerdasan, bantu kita dalam segala hal gitu. Nah, itu di aku 2 gitu terjadi. Lalu dari aku 2 menuju ke aku 1 tuh dissolve namanya. Dissolve itu artinya lebur, larut dan luruh. Jadi kita melarutkan aku yang terakhir itu untuk akhirnya lebur di dalam Tuhan gitu. Larut di dalam Tuhan, luruh di dalam Tuhan. Caranya gitu, ininya, journey-nya, tahapannya gitu. Tapi bagaimana melakukannya? Nah, itu kita harus kayaknya mesti ketemu tuh, harus meditasi bareng. Kalau diomongin nggak akan jalan. Harus bikin Kira-kira gitu. retreat deh sama Mas Sony, kira-kira panduan meditasi seperti apa nanti teman-teman. Mudah-mudahan ya Mas Sony ada waktu, nanti kita rehat sejenak untuk minta tolong Mas Sony biar dipandu. Mas, kalau andai kata kita belum sampai perjalanan itu belum sampai lebur ke aku 1, baru ke dari 4 transformasi ke aku 3, terus kemudian mengalami meninggal dunia. Konsekuensinya apa bagi si roh tadi? Mas Hendra pernah ganti handphone nggak? Pernah? Kalau ganti handphone ke handphone yang lebih baru, tuh programnya pindah nggak? Pindah kan? Pindah. Nggak dari nol lagi ya. Nah, jadi kalau kita sudah aku 4-nya expired, mengalami kematian, tapi kita sedang dalam proses hijrah atau menjadi lebih baik gitu, Tuhan akan memberikan kesempatan hijrah, diberikan aku 4 yang lain gitu. Dan perjalanan ini nggak mungkin selesai dalam 1 kali hidup, Mas. Karena perjalanannya panjang dan tidak mengenal kata akhir gitu. Iya. Terus gitu. Makanya di surat An-Nisa, surat 4 ayat 100 dikatakan, kalau kamu berhijrah, sudah berniat, lalu kematian menimpamu, Tuhan akan memberi tempat hijrah di bumi Tuhan yang luas gitu. Bumi itu artinya bukan bumi yang ini, tapi badan
badan fisik, casing yang baru itu. Jadi yang penting kita tuh berproses, Mas. Jadi jangan pernah berkecil hati untuk kemudian kok aku belum sampai. Yang penting kita tuh berproses. Karena perjalanan lebur di dalam Tuhan itu perjalanan yang tidak pernah kenal kata akhir gitu. Itu adalah endless journey, perjalanan tanpa akhir. Kenapa? Karena kita lebur ke dalam Tuhan yang tidak terbatas. Berarti nggak pernah ada akhirnya. Jadi jangan pernah merasa aku sudah sampai gitu. Kita tuh nggak akan pernah mungkin sampai, Mas, kalau lebur di dalam Tuhan. Akan terus menerus dipergunakan Tuhan, diberikan tugas yang lebih banyak, dikasih aliran lebih banyak, dikasih kesadaran lebih banyak, terus dikasih cahaya yang lebih terang benderang, terus sampai cahaya di atas cahaya, di atas cahaya, di atas cahaya terus gitu. Dan nggak akan pernah mengenal kata akhir gitu. Jadi jangan pernah menganggap bahwa inna lillahi wa inna ilaihi rajiun itu sesuatu destination yang atau tujuan yang ada akhirnya. Nggak ada akhirnya, terus gitu. Nah, di situ indahnya gitu. Kalau kita udah tahu akhir, habis itu mau ngapain? Kan nggak ngapa-ngapain kan? Tapi ini nggak akan pernah ada kata akhir. Jadi kita terus-menerus hukum perubahan dinamisme itu terjadi terus gitu. Dan di situ indahnya. Ini ngomong-ngomong soal kesadaran tentang kematian, ketika kemudian roh udah berpisah dengan jasad tadi, sebelum dia mengalami proses kelahiran kembali, apa yang terjadi dengan si roh ini gitu? Ngapain gitu? Kadang kan kita ditinggal mati sama bapak, sama orang tua gitu. Apain ya kira-kira bapakku seminggu setelah kematian kayak gitu? Nah, ada nggak, Mas, informasi-informasi seperti itu? Jadi gini, kan, oke, saya jelasin dulu ya. Kita tuh punya fasilitas yang namanya bumi dan langit. Bumi itu perumpamaan dari tubuh fisik gitu. Langit adalah tubuh non-fisik atau disebut lahir dan batin gitu. Bumi dan langit gitu. Nah, bumi dan langit ini mengalami realitas yang namanya dunia dan akhirat. Dunia adalah realitas duniawi yang terkait sama bumi atau badan fisik kita dan hidup kita. Akhirat adalah realitas non-fisik. Misalnya gini, Mas Hendra itu dunianya adalah YouTuber gitu. Itu dunianya Mas Hendra. Kan terkait sama fisik kan. Tapi akhirat tuh artinya adalah sesuatu yang tanpa akhir, tanpa batas, yaitu non-fisiknya. Mas Hendra bisa dalam keadaan bahagia, bisa dalam keadaan menderita gitu. Itu artinya akhirat gitu. Makanya surga. Nah, kemudian jadi ada fasilitas, ada realitas, ada lagi kondisi gitu. Ketika kita realitas dunia dan akhiratnya bagus, itu namanya surga. Ketika realitas dunia dan akhiratnya jelek, namanya neraka gitu. Jadi si bumi, langit, dunia, akhirat, surga, neraka itu kapan? Nanti apa sekarang? Sekarang gitu. Jadi banyak nggak orang yang dunianya itu bahagia di surga gitu, berkecukupan, sejahtera, tapi akhiratnya di neraka gitu. Ada nggak gitu? Dan sebaliknya gitu, akhiratnya di surga, dunianya di neraka gitu. Nah, kalau yang diajarin Quran tuh dunia akhirat adalah sejahtera gitu. Jadi dunianya berkecukupan, sejahtera, akhiratnya bahagia gitu. Itu namanya di surga dua-duanya gitu. Nah, dunia ini itu seharusnya kita lepaskan gitu. Karena dunia adalah energi yang datang dan pergi, sementara sifatnya gitu. Jadi ketika orang mati, dunianya harusnya nggak ke bawah lagi gitu, Mas. Nah, tetapi yang terjadi adalah orangnya udah mati, dunianya ke bawah gitu. Jadi jasad fisiknya udah nggak ada, aku empatnya udah nggak ada, tapi dunianya itu yang ada sekarang ke bawah waktu kita mati. Karena
di level aku 3 itu atau jiwa itu masih punya pikiran juga. Jadi saya melihat sebagian besar orang yang mati itu masih sibuk dengan berpikir dengan dunia yang sebelumnya gitu. Makanya ini nyangkut nih ceritanya. Nyangkut. Jadi harusnya udah dilepas, ternyata masih nyangkut. Itu namanya alam barzah gitu. Alam barzah itu alam nyangkut gitu. Iya. Ini bisa kita alamin ketika kita mati, tapi sebenarnya bisa kita alamin juga waktu hidup. Misalnya pernah nggak lihat orang yang diturunkan dari jabatannya, lalu dia post power syndrome gitu. Jabatannya kan udah nggak ada, tapi persepsi dunia bahwa dia masih menjabat itu kebawa gitu. Nah ini namanya alam barzah juga. Alam barzah itu artinya alam nyangkut gitu. Nah, makanya di Quran janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan pasrah gitu. Muslim gitu. Muslim itu artinya bukan beragama Islam tapi pasrah. Supaya kamu bisa melepaskan semua duniamu itu ke dilepaskan gitu, nggak dibawa-bawa gitu Mas. Gitu. Nah, jadi pertanyaan Mas Hendra, kalau orang mati gimana? Orang mati kebanyakan masih sibuk dengan dunia itu. Nah, secepat dia bisa melepaskan duniawinya itu, dia bisa menghadapi realitas akhirat yang baik gitu ya, yang nggak membawa dendam, nggak membawa kebencian, kemarahan dan sebagainya, maka dia akan mengalami evaluasi, Mas. Dia akan membaca, mengevaluasi dirinya sendiri gitu. Aku sudah melakukan ini, lalu ke depan aku tuh mau ngapain di hidup yang berikutnya gitu. Nah, ini namanya evaluasi. Ada masa kita sampai ke kesadaran lebih tinggi ketika kita udah melepaskan itu dan mengevaluasi diri kita. Makanya nanti kemudian di hidup berikutnya itu ada misi jiwa gitu. Misi jiwa adalah ketika kita ada di antara hidup itu dan kita mengevaluasi diri kita, lalu ada free will. Tadi kan ada free will kan? Iya. Free will di aku berapa dulu nih? Di aku 3 atau aku 2 atau aku 1. Si free will itu akan mengevaluasi dan menentukan hidup kita berikutnya gitu. Free will-nya itu tergantung free will di aku berapa dulu. Di aku 3 bisa, di aku 2 bisa, atau di aku 1. Nah, kalau misalnya oh ya berarti hidup aku ke depan harus melakukan ini gitu. Kalau free will misalnya contoh, free will di aku 3. Aku tuh masih ada di level aku 3 di jiwa kan. Aku suka masih jadi orang suka nggak sabar gitu. Kesabaranku tuh masih harus diperbaiki gitu. Untuk bisa kesabaran diperbaiki, maka aku akan hidup di tempat yang banyak cobaannya gitu. Ya, banyak cobaannya, banyak bikin aku melepaskan kesabaran itu misalnya gitu. Nah, ini jadi misi jiwanya dia nih. Iya. Dia akan hidup di tempat yang bosnya nyebelin, istrinya nyebelin, anaknya nyebelin gitu. Supaya dia kesabarannya itu ditempa gitu, Mas. Misalnya gitu. Nah, kalau udah lulus di aku 2, lain lagi tuh ceritanya. Dia akan jadi utusan Tuhan, tapi utusan yang seperti apa misalnya. Jadi kita tuh nentuin kehidupan kita sendiri. We are creating our own destiny gitu, our life, our journey gitu, our path gitu. Nah, bayangin kalau kita udah di aku 1, itu kesadarannya udah kamu hidup harus begini, ke depan begini, lebih menjadi rahmatan lil alamin misalnya gitu. Udah beda lagi tuh kelasnya gitu. Nah, itu semua kalau di surat 17 sampai 17, 13 sampai 15, Iqra kitabaka. Bacalah kitabmu gitu. Bacalah, aturlah perjalananmu gitu. Sendiri, Mas. Jadi jangan pernah berharap, maaf ya, kalau kita mati kita ketemu Tuhan di luar kita gitu. Kita tuh ketemu diri kita sendiri gitu. Nggak ketemu Tuhan yang kemudian nyatet, lalu menjudge gitu loh. Lalu menghukum, lalu kemudian judging segala macam. Enggak, kita tuh berdialog dengan diri sendiri dan adalah diri kita sendiri. Kita nggak akan pernah ketemu sosok yang sama untuk setiap orang gitu. Misalnya gini, Mas Hendra nanti pas mati ketemu Tuhan sosoknya begitu, saya ketemu Tuhan sosoknya gitu juga. Berarti Tuhan sosok dong? Bukan, itu ketemu aku 1, ya ketemu Tuhan kita.
Kalau kita masih di aku 3, kita ketemu aku 3 kita. Kalau ketemu di aku 2, ketemu aku 2 kita. Kalau di aku 4, ketemu aku 4 kita. Kalau kita di aku 1, ketemu aku 1 kita gitu. Ketemu aku gitu. Jadi kita tuh hidup mendesain, mengatur perjalanan kita sendiri. Makanya orang-orang tertentu kayak Dalai Lama, dia akan udah bilang bahwa aku akan hidup lagi nanti berikutnya di India gitu. Karena dia udah bisa aku satunya itu udah memberitahu gitu. Perjalananmu nih akan gini, karena dia ngatur sendiri sebenarnya gitu. Nah, itu ada meditasinya tuh, Mas. Meditasi kematian, supaya kita pas mati itu bisa sampai kesadaran melepas semua itu duniawi kita, lalu kemudian mengatur itu gimana caranya. Ada meditasinya tuh, khusus gitu. Oke. Maaf ya, aku agak panjang. Iya. Menarik. Aku baru denger, agak merinding gitu. Ada meditasi kematian juga ya. Mas Sony luangin waktu dong. Untuk teman-teman ngaji rosok yang pengen dapat bimbingan offline gitu ya Mas ya. Mudah-mudahan nanti bisa ketemu gitu. Ini menarik banget ya soal kematian gitu. Ternyata pada saat mati kita tidak akan ketemu Tuhan siapapun kecuali Tuhan kita sendiri sesuai dengan level kita berada di aku 1, aku 2, aku 3 atau aku 4 gitu ya. Nah, tapi lagi-lagi gitu, yang kadang bikin iri adalah, iri itu maksudnya kita pengen banget ya jadi orang tuh terbimbing gitu, apa-apa terbimbing gitu. Apa sih Mas sifat-sifat yang perlu dikikis, yang perlu dihilangkan di dalam diri supaya kemudian pintu mukasafah itu benar-benar bisa terjadi gitu, terbuka gitu. Hijab itu terbuka gitu apa? Nah, ini pertanyaan yang menarik nih. Bagus banget. Mas, dialiri dan dibimbing itu adalah fitrah kita, Mas. Jadi pertanyaannya adalah, menjadi orang seperti itu bukan menjadi orang lain, tapi menjadi diri kita yang sebenar-benarnya tuh harusnya begitu. Nah, kalau bicara tentang fitrah, berarti kita harus melepaskan yang bukan kita gitu. Karena fitrah kita tuh selalu dialiri oleh Tuhan, selalu dibimbing, selalu diberi petunjuk, selalu diberi aliran pengetahuan. Kita itu nggak disuruh bicara, melihat segala sesuatu yang kita lakukan ini dari apa-apa yang kita produksi sendiri, tapi semuanya harusnya jadinya aliran gitu. Harusnya seperti itu gitu. Nah, ketika itu terjadi, maka Tuhan itu menggunakan diri kita untuk mengalami pengalaman-pengalaman dia gitu, kehendak-kehendak dia gitu, sifat-sifatnya gitu. Hidup kita tuh cuman dipakai aja gitu. Lalu kamu di mana? Aku cuman bersaksi gitu. Aku tidak pernah melakukan, aku bersaksi bahwa semua ini, apa yang aku alami dalam hidupku itu pengalaman ketuhanan. Tuhan yang hendak menggunakan diriku untuk mengalami pengalaman-pengalamannya gitu. Nah, itu tuh fitrahnya kita gitu. Kita pertama kali yang harus lakukan, harus tahu arahnya dulu gitu. Arahnya itu, hidup itu adalah, arahnya itu gini, kita harus ada di pihak Tuhan gitu. Di pihak Tuhan itu, sebenarnya Tuhan ngapain sih nih? Memercik, kemudian menciptakan kehidupan yang kayak begini gitu. Apa cuma mau apa gitu, kehendaknya tuh apa gitu. Jangan di sisi kita, jangan di pihak kita gitu. Ternyata semua itu dilakukan untuk mengalami pengalaman-pengalaman dia gitu, untuk mengalami kehendak-kehendaknya gitu, untuk mengalami sifat-sifatnya gitu. Sehingga itu fitrahnya roh itu seperti itu. Kalau rohnya itu udah melebur tuh seperti itu gitu. Nah, kita sekarang dengan kesadaran seperti ini udah tahu arahnya gitu. Jadi kalau kita gimana ya cara hidup bisa gitu, itu
Harusnya begitu gitu. Jadi you don't have to be somebody else gitu. Kamu nggak perlu jadi orang lain gitu. Kamu tuh nggak perlu, kamu harus menjadi dirimu sendiri. Jadi lepaskanlah yang segala sesuatu yang bukan kamu itu. Nah, misalnya sebagai contoh pikiran gitu. Pikiran itu lepaskan dulu gitu. Kehendak, kemauan, keinginan, apapun asosiasi tadi lepaskan dulu gitu. Jadi let go semua itu gitu. Sampai akhirnya sampai ke kesadaran hanya aku aja gitu. Nah, di situ baru kita serahkan aku pada aku, serahkan aku dua kepada aku satu. Nah, dari situ tuh kita udah mulai dialirin gitu sama Tuhan. Jadi ketika kita udah sampai di aku dua, Tuhan bantu kita untuk lebur gitu. Nah, PR-nya memang dari aku 4 ke aku 3 dan ke aku 2 itu PR tuh. Makanya mengalami kiamat-kiamat kan, kalau saya bilang tuh kiamat kehancuran dan kebangkitan. Kiamat di aku 4, kiamat di aku 3, kiamat di aku 2 gitu. Ada 3 jenis kiamat tuh. Sampai akhirnya kita bisa lebur gitu. Nah, karena ini fitrahnya kita, maka jangan bertanya gimana caranya gitu, Mas. Itu akan diperjalankan gitu. Begitu kita punya kemauan yang kuat untuk mengalami itu, maka Tuhan akan pasti tunjukin jalannya kok. Kalau Tuhan itu selalu kun gitu. Kun tuh artinya terjadi gitu. Tapi kita fayakun gitu. Kita tuh perlu proses untuk itu semua terjadi. Jadi sebenarnya yang perlu proses tuh kita, bukan Tuhan. Nah, proses itulah yang kita akan alami dari setiap pengalaman kehidupan ini. Tetapi kadang-kadang kita perlu bukti gitu. Kepada Tuhan tuh kita masih perlu bukti. Atau sering disebut sebagai percaya gitu. Saya percaya kepada Tuhan, berarti dia perlu bukti gitu. Misalnya sebagai contoh gini, ada orang yang dibilang, oh kamu itu nggak boleh buang sampah sembarangan, dalilnya mana gitu, ayatnya berapa gitu, itu perlu bukti gitu. Nah, kita tuh kadang-kadang ke Tuhan nggak cuman percaya tapi harus yakin gitu. Yakin tuh nggak perlu bukti gitu, yakin aja nih udah pasti terjadi gitu. Jadi jangan minta buktinya dulu gitu, jalanin aja gitu. Kontemplasikan gitu, punya keinginan yang kuat untuk akhirnya kita pulang gitu. Nah, Tuhan akan membantu dalam segala hal yang kita perlukan, dan tiap orang beda-beda. Kuncinya kan sebenarnya ibu dari sebuah pengetahuan apapun itu, termasuk kemudian kita pengen naik level kesadaran dan lain sebagainya, itu kan ada di atensi gitu. Betul. Iya kan? Ada di atensi gitu. Tuhan adalah, definisi Tuhan apa, Mas? Apa, Mas? Tuhan adalah kemana hatimu mengarah. Kemana hatimu mengarah? Itu Tuhan kamu. Prasangkamu. Iya, Tuhan kamu tuh kemana hatimu, pikiranmu, dirimu mengarah, itu Tuhanmu gitu. Nah, jadi menariknya adalah dimanapun kamu melihat, di situ ada wajah Tuhan. Tapi Tuhan adalah kemana hati dan pikiranmu mengarah gitu. Tuhan adalah segala sesuatu yang mendominasi hati dan pikiranmu gitu. Bisa jadi uang ya? Apapun, bisa uang, bisa anak, bisa jabatan, bisa materi, bisa apapun gitu. Ketika semua perhatian itu kolaps, semua arah itu kolaps gitu, runtuh gitu, baru kita bisa mengarahkan seluruh hati pikiran kita kepada Tuhan. Gitu. Nah, kolaps itu adalah hanya lewat meditasi. Meditasi. Collapsing everything. Sebagaimana misalnya tadi
kita menganggap Tuhan tuh sosok gitu di luar kita gitu, atau disebut sebagai objek gitu kan, objek di luar kita itu Tuhan gitu. Lalu sekarang kolaps itu semua jadi subjek, jadi aku gitu. Lalu akunya juga kolaps gitu, semuanya kolaps, baru kamu bisa ketemu Tuhan. Makanya kata Tuhan kepada Nabi Musa, kan Musa melihat Tuhan secara langsung kan, surat 4153. Lalu kemudian di 7 ayat 142 145 dikatakan, kalau kamu mau lihat Tuhan, lihat tuh gunung itu gitu. Ketika dia pada tempatnya dan hancur, baru kamu bisa melihat Tuhan gitu. Gunung itu pikiran gitu, simbol dari pikiran. Pikiran tuh gerak-gerak terus, makanya kalau di kan gunung tuh berjalan kan, padahal itu sebenarnya pikiran. Kamu lihat dulu tuh, ketika dia kolaps semua, disitulah kamu dapat melihat wajahnya. Nah gitu, jadi agak harus dialamin sih itu. Harus dialamin. Nggak boleh diomongin. Mas, ada nggak cerita-cerita yang tidak masuk akal gitu ya, ketika kemudian semakin kesini banyak orang-orang tertentu misalnya yang dihadirkan namanya masoni tiba-tiba hilang, pokoknya kejadian-kejadian yang tidak masuk akal gitu yang dialami masoni sendiri gitu dalam kehidupan sehari-hari gitu, mungkin yang bisa di share ke teman-teman dan apa pelajaran yang bisa diambil dari case itu gitu. Banyak sih kalau di hidup saya, hidup yang sekarang ini kejadian yang nggak masuk akal tuh banyak sih. Mulai dari misalnya saya pernah amnesia gitu ya, terus kemudian ngalamin out of body experience gitu misalnya. Logo sukmo lah kalau bahasa Jawanya. Terus kemudian bisa keluar dari badan dan meditasi di beberapa tempat secara non fisik gitu kan. Terus kemudian bisa meditasi terus dapat kesadaran yang nggak pernah dipelajarin gitu sebelumnya, bisa dialirin segala sesuatu. Pernah juga misalnya ketemu orang yang tahu-tahu memberi petunjuk tapi nggak kenal. Di mana? Di mana? Sering ya? Ya di kota lain misalnya, tahu-tahu ada orang yang ngasih tahu gitu misalnya. Mulai dari tukang nasi goreng gitu, Itu terus ngasih kemudian tahu apa Mas Sony? Contoh-contoh kalimat yang keluar dari mulutnya gimana gitu? Jadi kalau di 4251 tuh dikatakan kalau Allah mau bicara sama kamu tuh bisa lewat perantaraan wahyu, di belakang tabir atau melalui utusan. Jadi misalnya sebagai contoh di Surabaya waktu itu ya, saya pernah naik beca gitu kan dulu. Itu tukang becanya ngajarin kesadaran ke saya gitu sambil narik beca gitu. Yang ya Tuhan pinjem aja, mau pinjem dirinya untuk ngomong ke saya, dia juga mungkin nggak sadar gitu. Oh iya. Lalu pernah juga misalnya di Blok M gitu ketemu orang, lalu tiba-tiba duduk depan saya bilang, oh kamu pernah pingsan ya sebelumnya, pernah amnesia gitu, 40 hari kan kamu ngalamin gini kan. Aku nggak kenal gitu sama orangnya gitu. Terus misalnya wah banyak deh gitu yang kayak gitu tuh. Terus tiba-tiba datang guru yang udah dijanjiin Tuhan gitu, kamu akan belajar dari dia seperti ini gitu. Terus tiba-tiba ya nggak tiba-tiba sih, nggak ada yang kebetulan ya semuanya. Setiap hari orang itu juga tiba-tiba dikasih petunjuk, istri saya juga dikasih petunjuk, angkanya sama. Jadi segala sesuatu yang kayaknya nggak masuk akal itu sebenarnya nggak bisa sebenarnya kata-kata nggak masuk akal itu kurang tepat, karena akal kita itu artinya pusat kesadaran. Pusat kesadaran itu berlapis-lapis. Di aku 4 namanya otak. Mungkin yang kita sebut nggak masuk akal itu nggak masuk ke otak kita gitu. Tapi ada pusat, ketika kita naik ke aku 3, ada pusat kesadaran namanya hati. Jiwa itu pusat kesadaran hati. Naik ke aku 2, pusat kesadaran namanya hati nurani. Nah, itu semua akal gitu mas. Semua akal, dan itu
nggak ada peristiwa yang nggak masuk akal tuh nggak ada, cuman akal yang mana nih? Kalau yang nggak masuk kesadaran otak mah banyak gitu, tapi masuk kesadaran hati nurani, sebenarnya semua tuh jadi make sense gitu, jadi make sense Mas. Sebagai contoh gini, Mas Hendra, menurut Mas Hendra masuk akal nggak kalau saya nggak pernah belajar Al-Quran gitu, dulu ke sekolahnya Fakultas Ekonomi UI gitu tuh tiba-tiba saya bisa ngerti gitu, masuk akal nggak tuh? Enggak Masuk akal kan? Iya, enggak. Tapi kalau dilihat ternyata di hidup lalu saya pernah ngalamin kesadaran itu gitu. Jadi ini kayak kesadaran yang diturunkan lagi aja gitu, yang udah dipelajarin sebelumnya gitu. Jadi masuk akal kan? Iya. Ada anak yang bakat main piano, namanya Joy Alexander gitu. Anak Indonesia ini jago banget main piano. Dia cuman les setahun gitu, tapi akhirnya jadi pianis hebat. Nggak masuk akal kan? Secara akal, kok bisa secepat itu dia belajar gitu? Tapi masuk akal, karena di hidup lalunya dia udah pernah belajar itu gitu. Jadi nggak ada yang nggak masuk akal sebenarnya. Semua tuh masuk akal. Cuman akal kita itu, menurut kita tuh otak gitu. Iya. Otak kita kan baru, terbatas. Kira-kira gitu. Terakhir Mas, lagi-lagi karena banyak teman-teman itu yang pengen naik level kemakmuran dengan melakukan afirmasi, pokoknya minta terus gitu ya sama Tuhan gitu ya. Sementara Mas Sony kapan hari sempat ngajarin gitu ya, kita itu berpaling gitu sama Tuhan, yang konsep itu gitu. Nah aku pengen ini disampaikan ke teman-teman ngaji Rasul gitu ya, supaya gimana sih porsi yang tepat gitu saat kemudian kita itu punya keinginan gitu ya. Dan Mas Sony kan sering ngajarkan di fase kemudian kita sudah tidak ada lagi keinginan itu, fitrah kita udah berlimpah, di situ justru yang datang lebih besar dari apa yang selamanya kita inginkan. Gimana tuh Mas? Ya, afirmasi, manifestasi itu bisa terjadi di aku 4, Ya. terjadi di aku 3, Oke. terjadi di aku 2, dan terjadi di aku 1 gitu. Jadi misalnya pikiran kita nih mengafirmasikan atau memanifestasikan sesuatu gitu Mas. Itu di aku 4. Nah ini nih bisa terekam di semesta gitu. Nah itu bisa nggak ada balasannya? Bisa aja, tapi lemah ya, satu. Kedua, biasanya kalau kayak gitu kita itu afirmasinya dalam bentuk apa-apa yang kita perlukan. Jadi kita mengirimkan kepada semesta itu sinyal kekurangan gitu, kekurangan. Maka kalau yang kekurangan terjadi, responnya juga kekurangan gitu, ya. Nah, kekurangan ini kadang-kadang mungkin sedikit dipenuhi gitu, tetapi akan membuat kita selalu merasa kurang. Jadi kita akan ada selalu di frekuensi yang kurang. Afirmasi kita atau manifestasi kita kepada semesta seperti itu. Lalu kita pindah ke aku 3, yaitu keinginan. Tadi pikiran, sekarang keinginan. Keinginan kita punya afirmasi sama manifestasi. Bisa juga ditransmit, karena kita itu energi. Ya. Jangan lupa kita tuh energi yang selalu melakukan vibrasi. Ya, jadi ada frekuensi, vibrasi, energi. Kita tuh energi yang selalu, kita tuh punya badan energi loh, bukan cuma badan fisik. Yeah. Yang selalu memvibrasikan sesuatu gitu. Vibrasi ini bisa di pikiran, bisa di keinginan, ke semesta gitu. Jadi we are a vibrating energy that works in certain frequency gitu. Jadi kita itu adalah energi yang selalu bervibrasi dan selalu bekerja di frekuensi tertentu gitu. Gitu Mas. Jadi vibrasi yang kita vibrasikan dalam bentuk pikiran akan ada di frekuensi itu gitu. Frekuensi pikiran itu gitu. Dan biasanya itu akan membuat kita makin pusing, makin menderita, kok nggak nyampe-nyampe dan sebagainya gitu kan, ya. Iya. Lalu kalaupun dapat dikit, makin gede, akhirnya kita jatuh lagi ke neraka yang disebut sebagai suffering karena kita keinginannya atau di keinginan bertambah terus gitu.
kita nggak pernah bahagia gitu di level itu. Makanya kita bekerja di frekuensi yang tidak bahagia biasanya. Karena kita selalu diliputi oleh keinginan-keinginan. Jangan lupa, ketika kita ada di aku 4 dan aku 3, kita punya banyak keinginan, Tuhan tuh memberikan fasilitas dalam bentuk setan dan iblis gitu. Itu fasilitas loh, kecerdasan. Setan, fasilitas, iblis, kecerdasan? Iya, bukan sosok. Oke. Setan dan iblis itu fasilitas Tuhan ketika kita ada di aku 3 dan 4. Aku 4 dan 3. Jadi waktu punya keinginan itu, makin ditunggangin sama setan dan iblis yang menarik kita ke hidup neraka namanya gitu. Gak pernah bahagia mas kalau kayak gitu. Jadi setan iblis itu bukan sosok, itu kecerdasan, fasilitas Tuhan gitu. Nah, kalau udah masuk ke tadi afirmasi dan manifestasi di aku 4 dan aku 3 akan seperti itu terus, hidupnya akan ada di lingkaran setan itu. Kalau dia punya terpenuhi, dia jadi sombong sama orang gitu. Wah, gue udah punya BMW, gue punya Mercy, gue punya apa gitu. Dan akan membuat dia dalam neraka kesombongan misalnya. Terus menerus ada di situ. Nah, saya lanjut lagi. Afirmasi dan manifestasi bisa juga ada di aku 2 gitu. Di roh gitu. Yang terjadi adalah rohnya makin lama makin kuat. Si akunya makin kuat gitu. Nah, manifestasi lewat aku pasti terjadi nggak? Yang mana yang paling lebih kuat? Yang mana yang punya frekuensi vibrasi energi yang lebih kuat? Pertanyaannya itu. Yang mana yang akan selalu membawa kita kebahagiaan, ketenangan, kedamaian? Yang mana yang akhirnya arahnya bukan mempertebal aku, tapi melebur aku gitu. Melebur aku, bukan mempertebal aku. Nah, arah kita ke sana, bukan keinginan untuk tercapai, bukan. Jadi, manifestasi, afirmasi yang ada di pikiran, keinginan, dan aku, itu membuat kita semakin jauh dari arah kembalinya kita kepada Tuhan. Tetapi, ketika kita melepaskan semua manifestasi dan afirmasi di level itu, dan arahnya melebur kepada Tuhan, dan kita bisa mengalami afirmasi dan manifestasi dari kehendak Tuhan itu, di situ kita punya vibrasi power dan frekuensi yang tidak terbatas gitu. Starting point-nya berarti kita harus punya skill untuk melepaskan apa-apa yang bukan aku satu tadi. Betul. Okay. Makanya saya suka bilang, kan kemarin bilang afirmasi dan manifestasi itu gimana? Lepasin aja. Sampai kita dapat itu di aku satu gitu. Dan latihannya gak ada lain kecuali meditasi. Yes. Oke. Luar biasa perspektif dari Mas Sony Wicaksono pada kesempatan malam hari ini ya, teman-teman. Teman-teman yang ingin belajar lebih dalam dengan Mas Sony, silakan simak 3 Fakir. Atau nanti mudah-mudahan Mas Sony ada keluangan waktu untuk bikin semacam retreat, ada meditasi kematian dan lain-lain, banyak hal yang perlu kita gali dari beliau. Jadi mudah-mudahan Mas Sony ada keluangan waktu, kita ngumpul di mana, bikin acara offline gitu ya. Ditunggu sama teman-teman Ngadiroso ya, Mas Sony ya. Kata-kata Mas Hendra ini, itu ada di level aku berapa? Pasti kejadian nggak? Kejadian lah Mas. Pasti kejadian. Kejadian lah, nggak mungkin enggak. Nah gitu. Kenapa Mas, kata-kata Mas Hendra ini kejadian? Kenapa? Coba. Kenapa Mas? Karena di situ nggak ada kepentingannya Mas Hendra. Bener loh. Iya. Itu bisa dirasa ya Mas ya? Iya, nggak ada. Pasti kejadian gitu. Baik, terima kasih banyak Mas Sony ya atas waktunya di Ngadiroso. Makasih. Maaf ya kalau kata-kata saya suka salah atau aneh-aneh. Mantap pokoknya. Bersyukur ya teman-teman yang di IG ya. Oke,
Udah dulu ya, thank you, terima kasih banyak udah terhubung. Mudah-mudahan Mas Sony sehat selalu ya. Amin. Amin.